ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tambah wawasan. Warung Pengkolan, warung Pengkolan, warung Pengkolan, warung Pengkolan. Oh, seru banget, tepuk tangan. Selamat datang di obrolan Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Keren. Keren teman-teman dari UMJ. Gue kenal nih, kenal teman-teman. Singkatannya apa? Universitas Madrid Jakarta. Bukan, salah. Semua kompak, kecuali yang di paling pinggir Mahdi. Wis. Cara duduknya kayak pelatih bola ini ya. Keren Mahdi, keren semua UMJ, mantap. Dan tema kali ini agak berat. Keamanan cyber. Keamanan cyber. Kalau kita bahas masalah cyber, keamanan, ini nggak jauh dari hacker. Jadi hacker tuh ada yang black, ada yang white, ada yang grey gitu kan. Tapi hacker-hacker di Indonesia itu cukup ditakutin di dunia. Salah satunya ada yang namanya hacker Jim Govedi. Itu dari Indonesia. Kebisaannya apa? Dia bisa menggeser satelit. Satelit digeser, satelit Cina benar. Satelit Cina digeser, satelit Indonesia digeser. Kita paling apa? Paling kita bisanya geser motor, iya. Kita jangankan geser satelit, geser tempat duduk di kereta aja pura-pura tidur gitu kan. Ini jago banget. Ada lagi namanya Aji. Ini waktu 2019, umurnya masih 15 tahun. Tapi dia bisa menerobos ya situs NASA. 15 tahun bisa menerobos situs NASA. Gue 15 tahun itu nerobos banjir gue. Pulang sekolah tuh kan banjir udah terobos dah. Banter-banter kita nerobos tiket konser ya kan. Ceylon Seven kita terobos gitu. Digebukin orang gitu kan. Itu keren. Untungnya itu si Aji itu adanya tuh di tahun 2019. Baru keren jadi hacker di 2019. Coba bayangin dia udah jadi hacker ketika NASA pas ke bulan. Jadi ketika NASA ke bulan, itu kalau Aji iseng bisa aja tuh. Dinyasarin. Ya kan? Jadi NASA lagi ke bulan, dinyasarin, diturunin di Gadok Puncak. Nah. Jadi kaget orang Gadok, lah ada astronot beli gemblong. Kan? Itu Aji gitu kan. Nah, kalau gue jadi hacker, gue gak mau yang susah-susah. Gue cuman pengen ngehack pikiran perempuan. Ada apa kata dibalik terserah, dan ada apa kata dibalik gak apa-apa. Biar cowok ngerti gak disuruh tebak-tebak. Ya kan? Cewek kalau ditanya kamu ngambek, enggak gak apa-apa. Tapi 3 hari didiemin kita. Kita biar tahu tuh, dan arti kata terserah, itu apa tuh artinya. Cewek susah banget kalau udah ngeluarin kata terserah. Hari ini mau makan apa sayang? Terserah. Cowok langsung apa ya, nasi padang kayak apa segala macam. Kalau kita kasih solusi, salah tetap. Tetap disuruh mikir, sayang hari ini kita makan steak. Kalau steak nanti berat badan aku naik. Ya udah kita makan mie ayam. Kalau mie ayam usus buntu. Nasi bebek. Kepedesan. Makanya gue jadi hacker, itu biar tahu terserah nih apa. Jadi ketika kita jalan sama cewek kita langsung aja. Sayang hari ini kamu mau burger, abis itu pasang eyelash, abis itu kamu shopping, abis itu kita kerimbat. Oke? Nah. Boleh tuh tepuk tangan tuh. Udah. Ada lagi hacker black yang kemarin lagi rame namanya Bjorka. Tahu kan Bjorka ya, sempat viral. Dia ngeblok situs, ngeretas situs pemerintah, mau bocorin data presiden. Bjorka ketika bikin gaduh di Indonesia, itu semua lembaga besar nangkep Bjorka. Semuanya tuh lembaga-lembaga yang berhubungan dengan teknologi, cyber, mau nangkep Bjorka. Dan akhirnya Bjorka ketangkep di daerah Madiun. Dan Bjorkanya ternyata tukang es. Dan ternyata mereka salah tangkep. Bayangin, kata ibunya, dia cuma tukang es. Jangankan ngehack pemerintah, handphone aja gak punya. Ini Bjorka tukang es, maksud gua kalau emang penjual es ini sebagai hacker, dia adalah penjual es yang paling keren menurut gua. Karena biasanya kan gitu kan, tukang es yang lain tukang es kita beli,
lagi sibuk main Mobile Legend. Tapi ini tukang es dari Madiun ini, ketika kita mau beli, dia lagi nge-hack Kominfo. bentar, Kominfo. Kan? Itu Bjorka aneh-aneh banget kerjaannya gitu kan. Tapi sekarang kita tuh sebagai anak muda, kita harus benar-benar safety banget. Kayak misalkan kunci email gitu, passwordnya itu harus dikuatin. Sekarang tuh udah ada anjuran email itu passwordnya jangan cuma angka dan huruf, tapi pakai karakter. Ya kan ada kayak 1, 2, bintang, pagar, bulan taruh di situ, apa segala macam taruh di situ. Nah, tapi sebagai mahasiswa sebenarnya kita kalau data pribadi harus kita lindungin. Tapi kalau handphone sama laptop biarin aja menurut gua dihack. Karena biar hackernya kesian juga. Hacker tuh dapat apa sih kalau misalkan kayak ke mahasiswa gitu? Ke kita nih mahasiswa anak kosan gitu kan. Biarin aja kita dihack. Palingan dia dapat ini marketplace tuh kan keranjang-keranjang yang nggak pernah kita check out kan. Biar lebih seru lagi, biar lebih paham lagi tentang keamanan cyber, hacker dan lain-lain kita harus seperti apa. Jadi masih tetap stay di sini di obrolan warung pengkolan. Ngobrol asik, gak Asal berisik. Terima kasih. Koyo, Ya, dari tadi ngeliatin handphone terus kenapa sih? ini Bu, saya pengen ganti paspor. Password. Ya paspor lah. Iya, password Pak. Kalau Pengen. password Bapak mesti ke imigrasi. Pengen ganti warung pengkolan Pak Koyo. Oh jadi passwordnya Pak Koyo tuh ini buat apa? Buat Facebook. Iya. Jadi passwordnya tulisannya warung pengkolan Pak Pak Koyo. Koyo. Atau gampang ketahuan Pak Koyo. Kan Pak Koyo memang di warung pengkolan terkenalnya. Enggak Bu, saya mau ganti tuh dengan pakai angka, huruf angka gitu maksudnya. Maksudnya Misalnya gimana? huruf A ganti angka 4. Huruf E diganti angka 3. Yang O diganti apa 0. Aduh, itu bukan password Pak. Apa tuh, Bu? Itu 4L4Y. Iya. Alay! Oh. Gitu ya Bu? Iya nggak apa-apa, tapi jangan pakai nama atau Iya. tanggal lahir, jangan begitu. Nanti cepet ketahuan itu. Iya, Bu. Ya? Iya, iya. Kalau ganti yang bener nih, kayak Iya. saya tuh kan tuh bagus kan. Oh, Loh, iya. kok password saya dikasih tahu Pak Koyo? Salah dong. Pak, kok bisa gitu punya saya dibajak gitu, Pak? Teh, Karena nggak hati-hati Teh. banget teh. punya sawah. Iya. Bajak-bajak. Emang nggak ngeliat selama ini ate nanam padi maju? Bukan. Silakan Oh, iya. ini siapa, Makasih, makasih. Teh? Ini loh, ini hacker. Bukan dong. Masa gua Enggak, ate lagi ke-hack. Ini ahli cybernya. Oh, boleh dikenalin siapa namanya? Waduh, panjang namanya, Teh. Panjang. Ate kasih tuh nih, ilmunya ya. Tuh, namanya nih. Tuh, ada di sini. Pak, Teh. siapa? Pak Pratama. Ada Pak Pratama. Ini namanya, Teh. Pak Pratama Dahlian Persada. Itu. Iya, beliau ini adalah siapa? Dia adalah chairman dari Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi atau CISS REC. Panjang. Makanya lain kali kalau syuting pakai kontak lens jadi kebaca di sono. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kenapa emang soal bajak-bajak kenapa? Itu Instagram Ate kebajak kemarin. Masa tiba-tiba DM orang minjem duit gitu-gitu. Ate kan kalau minjem duit langsung. Loh. Berarti itu kebiasaan Iya. dong. Ini dengkulnya sampai kopong nih begini. Tuh gitu. Tapi emang begitu banget sekarang kayaknya gampang banget Iya, naik-naik gitu ya Pak bener. Pratama ya? Jadi saat ini serangan cyber itu sudah tidak lagi yang dikejar itu institusi besar, pemerintah. Kita orang per orang pun juga menjadi korban saat ini. Kenapa? Karena kita memiliki akun, kita memiliki kredensial, kita memiliki kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini ada value-nya. Gitu. Kenapa? Misalkan nih. Saya kan cuma tukang warung, Nah, ngapain iya, coba iya. nge-hack saya? Saya mahasiswa 8 tahun. Ya, contohnya misalkan Mas Ate tadi karena nggak memanfaatkan two factor authentication gitu, nggak tambahin pengamanan tambahan di akun-akunnya, sehingga ketika diambil alih oleh orang, digunakan orang untuk melakukan penipuan. Bayangkan kalau teman-temannya Mas Ate gitu, bapaknya lah, ibunya gitu, kemudian main Instagram nggak? Iya, DM. Main Instagram. DM gitu dari akunnya Mas Ate. Mah, tolong dong kirim 500.000 nih. Misal lagi butuh makan nih gitu misalkan. Ya masa orang tuanya nggak ngirim? Pasti ngirim dong. Ngirim waktu itu Temen-temennya. santet waktu Nah, itu. gitu. Nah, jadi itu dimanfaatkan oleh orang-orang gitu. iya, Sehingga apa? Sehingga kita pun tidak boleh menganggap bahwa diri kita ini nggak ada gunanya gitu. gitu. Sehingga kita juga harus mengamankan diri kita sendiri. Dan
ketika kita misalkan nih handphone kita ini terkena malware gitu karena kita suka main game, kemudian kita download skin atau apa dari situs-situs yang nggak jelas, akhirnya kena malware. Begitu kita ini main ke mana nih, ke rumah gitu ya, atau kita ke kampus gitu, handphone kita ini bisa menularkan malware virus tersebut ke kampus. Jadi orang bisa ngehack seluruh isi kampus dari handphone kita misalnya. Jadi si kejahatan gitu. cyber tuh nggak cuma ngehack aja, tapi bisa ngehack. Tapi juga bisa itu yang menularkan virus dan segala macam. Iya. Dan kalau misalkan di dalam handphonenya itu ada uang gitu, ada dompet digital, ada GoPay dan lain-lain gitu ya. Itu bisa diambil. Itu bisa diambil. Bayangkan kemarin ada 400 lebih orang Indonesia yang terkena penipuan APK undangan online. Ada 13 miliar uangnya diambil. Mereka sudah nabung 20 tahun untuk naik haji, untuk bayar sekolah anaknya. Dalam satu hari dikuras habis. Gara-gara dia nggak tahu, kemudian ngeklik link tersebut dan diambil alih semua akunnya, digunakan si orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk nguras isi uangnya. Iya, kan kalau kita sih memang rakyat biasa ya. Tapi kan Pak, tadi juga dibilang bahwa lembaga pemerintah juga sering banget kebobolan. Memang kenapa sih bisa sering terjadi begitu? Emang masih lemah banget gitu? Ya, ini menurut saya masalah yang cukup besar ya di Indonesia begitu. Karena begitu banyaknya kejadian kebocoran data pribadi gitu, peretasan di institusi pemerintah. Mulai dari mana nih, BRI, itu kan BUMN ya gitu. Kemudian ada PLN, ada Telkom, ada BPJS Kesehatan, ada Dukcapil, kemarin ada KPU, Polri gitu. Hampir semuanya pernah diretas gitu. Dan tidak dijadikan pelajaran. Kenapa? Karena kalau menurut security awareness-nya kurang. Para pimpinan institusi ini tidak menganggap bahwa serangan cyber itu bisa merugikan dan berbahaya. Padahal, Mbak Tika ya, ketika bocor datanya, contohnya misalkan data BPJS 279 juta data yang bocor. Itu digabungkan dengan data yang lain, ada nomor handphone, ada alamat email, kemudian data-data pribadi yang lain gitu. Sekarang digunakan untuk orang ngiklanin judi online. Iya, ada tuh. Dari gimana sih agen-agen judi online ini bisa punya customer-customernya kalau nggak dari nomor handphone yang bocor tersebut. Dan sekarang ini nggak main-main, ada jutaan orang penggunanya gitu ya kan. Belum lagi digunakan untuk pinjol ilegal, belum untuk penipuan. Orang lebih gampang melakukan penipuan kalau dia tahu data pribadinya target ditipu. Misalnya Mbak Tika nih, saya tahu nih kerjanya di mana, pulangnya lewat mana, kemudian suaminya siapa, anaknya ke sekolah di mana. Lebih gampang melakukan penipuan kalau kita bisa dapat data-data tersebut. Nah, yang jadi masalah di Indonesia adalah tidak ada sanksi yang cukup berat ketika terjadi kebocoran data pribadi tersebut. Jadi ketika masyarakat ini duitnya hilang, jadi korban penipuan gitu, mereka nggak bisa lapor, nggak ada diganti gitu. Dan lembaga-lembaga yang ketahuan datanya bocor ini, mereka santai-santai saja. Kenapa? Karena aturan yang digunakan tidak kuat. Nah, kita sebenarnya punya nih, ada titik terang nih, di tahun 2022 kita punya namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Yang harusnya gitu, itu bisa dimanfaatkan masyarakat kita kalau sampai terjadi penyalahgunaan data pribadi, bisa menuntut. Misalkan nih, Mas Ate, suka diteleponin tukang kartu kredit nggak? Ya, pernah tuh. Kan? Saya sering Pak. Diteleponin orang nawarin KTA gitu, ya kan? Nah, itu ketika Mas Ate tidak pernah berhubungan dengan institusi yang menawarkan tersebut, dengan bank atau asuransi, Mas Ate bisa nuntut ganti rugi 6 miliar sama mereka. Bisa tuh? Bisa. Wah, lumayan teh. Yes, kita nggak jadi buka warung lagi. Nih Pak, ini obrolan ini sangat seru banget ya. Ini tenang aja buat pelanggan warung Pengkolan, data-datanya tidak bocor karena kalian punya apa? Yang ada ngutang di sini. Ya, makanya jangan kemana-mana, tetap di warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tanpa wawasan. Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tanpa wawasan. Ya, terima kasih karena kalian masih menyaksikan Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Dengan obrolan seru ya tuh ya tentang kejahatan cyber yang kadang-kadang bikin geger. Ya. Nah, Ngerai ya. ngeri. Kenapa geger? Karena data-data kita itu bisa
jatuh ke tangan yang jahat yang nggak bertanggung jawab. Ya. Nah, Ata pengen nanya nih sama Pak Pratama. Ya. Jadi siapa aja sih Pak yang bertanggung jawab dengan keamanan cyber kita? Begini, kalau di Indonesia sebenarnya kita punya namanya Badan Siber dan Sandi Negara yang diberi Badan Siber dan Sandi Negara yang diberi tanggung jawab pemerintah untuk membantu pengamanan cyber yang ada di Indonesia, baik di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta. Nah, ketika terjadi kebocoran data atau terjadi pertasan, sebenarnya itu adalah tanggung jawab masing-masing pemilik sistem. Kalau kita nyebutnya penyelenggara sistem elektronik. Jadi nggak bisa tuh kita menyalahkan Badan Siber dan Sandi Negara gitu. Oh, data saya bocor nih, biasanya yang salah nggak kayak gitu konsepnya gitu. Jadi setiap pemilik sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik itu wajib mengamankan sistemnya sendiri. Nah, kalau dia kesulitan untuk menerapkan standar keamanan informasi, kemudian kalau dia kesulitan bagaimana nih teknologi yang harus digunakan gitu, mereka bisa konsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara. Atau mereka bisa konsultasi dengan lembaga-lembaga yang memang berkompeten dalam bidang keamanan informasi. Tetapi ketika terjadi kebocoran data, yang bertanggung jawab siapa? Ya, institusi yang tersebut. Si penyelenggaranya ya, itu. contohnya misalkan Kementerian Kesehatan nih gitu. Saat itu sudah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, ya sudah perjanjian kerjasama, sudah melakukan MOU begitu. Tapi ternyata masih bocor juga tuh datanya, data e-hack bocor, datanya bocor begitu. Yang salah siapa? Apakah kemudian Badan Siber dan Sandi Negara? Kalau menurut saya tidak. Yang salah adalah Kementerian Kesehatan kenapa tidak menerapkan keamanannya dengan benar begitu. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melindungi data-data yang ada di dalam sistemnya. Sambil makan sekoteng sebetulnya aku juga udah ngundang juga seseorang untuk datang ke sini karena takutnya IG disadap ya, WA disadap. Aku pakai Sandi Asap ngundangnya ke sini. Gini-gini. Pak datang Pak gitu. Kan pasti nggak dihack kalau itu. Aku mengundang Pak Heru Sutadi ini, tapi Pak Heru Sutadi di mana ya? Dari tadi di mana? Nah ini dia. Silakan Pak Heru. Apa ini? Pak Heru Sutadi ini ada Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Iya benar. Iya. Dia bilang gini, Indonesia ICT Institute. I-nya pasti Indonesia, maksudnya Indonesia ya. ICT Institute itu apa nih Pak? Indonesia ICT Kalau Institute. Siti Badriah tahu. ICT Institute ini apa nih? Ya, jadi memang kita merupakan lembaga yang melakukan penelitian, kemudian pemberdayaan dan juga pengembangan teknologi informasi dan digital di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga membantu beberapa negara juga terkait keamanan siber, perlindungan data gitu ya. Nah ini kan kita lagi ngomongin soal geger. Dari kejahatan cyber nih. Nah, biasanya memang data pribadi itu yang paling diserang. Ya. Sebentar sebelum saya nanya, Bapak mau minum apa? Oh, boleh apa sekoteng? Oh, sekoteng lagi. Ada tahu gejrot loh, Pak. Itu juga ada airnya bisa diuyuk. Ini aja. Tahu gejrot atau tahu bunting? Habis gejrot terus bunting? Tadi gejrot tukang tahu aja. Nah, warung nggak ada. Sambil disiapin nih, data pribadi kita kan sering banget nih jadi target serangan online gitu. Nah, gimana sih biar masyarakat nih khususnya pengguna aplikasi daring atau marketplace lah itu terhindar dari pembolaan data. Sebetulnya tadi Pak Pratama juga udah sempat nyolek dikit tentang masalah itu. Ini udah pakarnya juga Pak Pratama nih. Jadi memang kalau kita bicara data itu sekarang itu kan data new currency kata kalau bahasa asingnya gitu ya. Data ini mata uang baru gitu. Data adalah minyak baru gitu, sumber daya yang memang nilainya sangat tinggi gitu, sehingga memang kita harus menjaga data kita ya. Ada namanya data pribadi yang kalau mungkin sekarang banyak bocor segala macam, kalau dijual itu mahal gitu. Sehingga memang kita harus berhati-hati gitu ya. Dan perlindungan data ini ya tanggung jawab semua pihak ya, pemerintah juga, kemudian juga penyelenggara sistem elektronik dan masyarakat gitu ya. Masyarakat tentu ketika kita misalnya men-share data kita, memang Indonesia ini agak antik nih Teh ya, Mas Ate. Kalau di banyak negara lain kan mereka data pribadi itu disimpan, kalau kita disebar nih Mas. Saya lagi di mana makan apa gitu yang terjadi. Soalnya kita tuh seneng ini sih ria sih kayak gitu ya. Seneng ini apa ngasih tahu orang kita lagi ngapain gitu kan. Nah memang yang pertama itu sebaiknya memang kita tidak live lah untuk memberitahukan keberadaan kita di mana. Termasuk juga anak-anak kita gitu ya, sekolah di mana apa gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita memiliki password, tentu juga passwordnya yang agak antik gitu ya. Tadi mungkin ada tanda bintang, pagar segala macam. Ada juga mungkin ada puisi gitu ya. Kalau sampai waktu hukum mau dasar kan panjang banget. Itu bisa atau lagu gitu ya. Itu bisa, kemudian juga ada double authentication
authentication. Jadi selain kita sekali transaksi, kita juga harus menyiapkan password lain atau PIN lain atau juga kadang-kadang biometrik gitu ya. Iya. Cuman memang biometrik itu kadang-kadang antik juga. Tangan saya pernah rusak gitu, nggak bisa buka handphone. Iya betul. Itu. Ini saya tuh termasuk yang ini yang apa namanya sidik jarinya tuh nggak terbaca. Iya. Jadi seberapa penting sih menurut Bapak itu kita itu keamanan cyber di kalangan masyarakat umum tuh Kesadarannya harusnya ya? kesadarannya gimana gitu? Ya memang yang utama itu bagaimana pertama kita sadar dulu nih bahwa sekarang ini data pribadi itu sangat penting, bisa dipakai untuk kejahatan kalau disalahgunakan, bisa dijual gitu ya. Sehingga kita harus menjaga data pribadi kita. Ya tentu tadi macam-macam cara gitu ya. Termasuk juga mungkin akun-akun kita yang ada di ponsel. Karena kalau misal sekarang itu ada orang ngirim APK gitu ya, undangan ada APK-nya, ada pajak ada APK-nya, kita klik handphone kita diretas, diambil alih gitu ya. Dan handphone itu tidak hanya handphone sekarang, di mana kita ada rekening bank kita, ada e-commerce, ada e-wallet segala macam gitu ya. Sehingga memang kesadaran itulah yang pertama kali kita lakukan gitu ya, agar bahwa ini handphone ini berubah, data kita harus dijaga dan semuanya harus double authentication gitu ya, agar gak mudah diambil oleh orang lain. Oke. Nih kalau sudah terjadi ya misalnya kayak AT kan Instagramnya di hack nih gitu. Nah apa yang harus kita lakukan nih Pak Pratama mungkin? Ya jadi kalau menurut saya ketika sudah kejadian gitu, kalau punya kita pribadi ya, misalnya Mas AT tadi, sebenarnya kalau kita memiliki tadi two factor authentication atau kita memiliki verifikasi di email gitu, itu bisa kita recovery. Masalahnya hacker itu sekarang pinter. Yang diambil alih bukan hanya akun Instagramnya, bukan hanya akun lainnya, emailnya juga diambil alih gitu. Sehingga ketika mau recovery ternyata email sudah diambil alih gitu. Tetapi masih bisa sebenarnya kita ngomong sama penyedia layanan, dalam hal ini platform. IG kan punyanya Meta gitu ya. Kita bisa ngomong sama si Meta nih, kemarin IG saya di take over nih, tolong dibantu gitu. Butuh proses, paling ada pertanyaan-pertanyaan, apa yang terakhir posting, siapa aja follower, gitulah gitu. Nah, kalau pas kita beruntung nih ya, gitu, itu bisa balik gitu. Cuma kalau nggak beruntung ya kita nggak akan bisa balik. Nah itulah kerugiannya. Kenapa kok kita harus melakukan pencegahan daripada kita mengobati gitu. Karena kalau mengobati belum tentu sembuh. Tapi kalau kita melakukan pencegahan, insya Allah kita akan sehat. Gitu. Nggak akan kejadian seperti itu. Ya. Ini by the way Meta tuh anak mana sih? Meta itu adiknya Anton. Adiknya Bu Santi, Meta itu. Facebook. Tapi Pak, itu gimana tuh peran pemerintah sendiri untuk meningkatin keamanan cyber untuk warga-warganya gitu? Jadi menurut saya ini kewajiban untuk pemerintah gitu untuk memberikan literasi digital yang baik kepada seluruh rakyatnya gitu ya. Tapi kan pemerintah berapa orang sih Kominfo pegawainya gitu ya kan, berapa banyak sih anggarannya gitu. Mau ngasih literasi kepada 270 juta lebih orang Indonesia. Mau ngasih literasi ke 215 juta lebih pengguna internet. Susah gitu, sehingga butuh kerjasama. Oleh karena itu pemerintah kerjasama dengan akademisi, kampus dan lain-lain, kerjasama dengan praktisi, dengan lembaga-lembaga sosial di masyarakat, itu harus bersama-sama. Karena apa? Karena ini semakin lama semakin bahaya musuh kita. Semakin pinter mereka, cara nipunya semakin pinter. Kalau dulu orang mau nipu ya gitu, mengirim email, kita bisa tahu ini email tipuan. Sekarang mereka menggunakan AI. AI itu. Betul. Mereka bisa bikin email gitu yang seolah-olah kita sudah mengenali bahasanya, sehingga kita merasa bahwa ini yang ngirim bapak saya nih, saya klik gitu. Karena akhirnya gitu. Nah, makanya literasi digital sangat penting sekali. Dan itu juga saat ini dijadikan pintu masuk ketika terjadi serangan hacker. Maka jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Warung Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tanpa wawasan. Warung Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tanpa wawasan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Pak Pratama, Pak Heru, sebenarnya kami tuh kepengennya tuh ngundang juga dari pihak yang bikin regulasi gitu. Cuman kita telepon nggak ada
yang nyaut. Udah nyaut. Mungkin belum bayar tagihan. Gitu. Lobet kali teh, lobet. Tapi saya mendatangkan seseorang yang menurut saya nggak kalah hebat. Karena saya datengin seorang hacker. Wah, mantap. Langsung hacker. Biorka. Bukan tuang es tadi untuk Jangan-jangan nih, gue mau nanya siapa tahu dia yang nge-hack ya kan. Coba kita tanyain coba itu hacker. Dia ini tapi seorang hacker legal. Nah kita kan pengen tahu ya hacker legal itu seperti apa. Makanya ini bentar lagi akan ada Teguh Aprianto. Dia adalah founder dari Ethical Hacker Indonesia. Founder mana nih? Mas Teguh. Ada nih. Tuh rambutnya indah. Nah ini Mas Teguh loh. Gak ada yang berani tepuk tangan di hack loh nanti. Ini bintang sampo apa? Dia adalah bintang sampo lain ya. Mas Teguh. Ini hacker legal ini. Ini pertanyaan pertama, hacker legal itu maksudnya apa? Apa udah ada izin RT setempat? Simpelnya itu banyak teman-teman itu bisa jadi konsultan, engineer, tapi di bidang keamanan. Kayak kalau kita bilang kata mudahnya itu satpam, tapi yang jagain aset-aset perusahaan. Widih, jadi Satpam digital. Satpam digital. Wow. Pakai seragam polisi juga tuh. Kayak gitu. Nih rambutnya gue kan. Nah kalau misalnya lihat nih sekarang kan banyak sekali kejahatan cyber yang ya udahlah berkembangnya luar biasa tadi seperti yang dibilang sama Pak Pratama gitu. Tren utama nih yang harus diwaspadai tentang kejahatan cyber saat ini apa sebetulnya nih Mas? Kalau sekarang itu ada beberapa ya. Kalau yang menyasar individual ya kita udah bisa ngerasain kan dari kasus penipuan, judi online dan lain-lain. Tapi kalau yang menyasar ke perusahaan sekarang itu macam-macam. Tapi yang ini kan namanya white hacker berarti ya. Kayak hacker legal itu ya. Itu yang jasa ini tuh dipakai sama siapa aja? Kayak tadi KAI berarti perusahaan, pemerintahan atau ada individu juga nggak gitu? Rata-rata kebanyakan emang perusahaan baik itu yang pemerintah atau non pemerintahan atau swasta gitu. Kalau yang individual juga ada orang-orang yang high risk, orang-orang yang high profile biasanya juga ada kebutuhan ke arah sana gitu. Iya, saya juga kayaknya butuh deh jasanya Mas Teguh. Saya pengen IG saya centang biru. Bukan ya. Nah, ini pertanyaan untuk semua nih. Silakan Pak Pratama atau Pak Heru atau Mas Teguh yang jawab nih. Nah, kejahatan cyber kan bisa mempengaruhi masa depan gitu ya. Apalagi soal teknologi gitu. Nah, apakah ada tren tertentu yang harus kita perhatikan? Oh ya, kalau menurut saya saat ini ya gitu, tujuan para hacker ini lebih ke arah pencurian data gitu. Pencurian data kemudian meminta tebusan. Tadi Mas Teguh bilang, ransomware itu sekarang menjadi tren gitu. Kenapa? Karena gampang nyari duit. Colonial Pipelines, perusahaan pertamina yang ada di Amerika, itu harus bayar $50 juta hanya untuk mendapatkan key untuk membuka file-file yang di-encrypt ransomware tersebut gitu. Dan itu total potensial loss-nya sampai tahun 2025 ya, kerugian akibat serangan cyber ini sekitar 600 triliun US dollar. Ya Allah. Nggak main-main sebenarnya gitu. Cuma kalau di Indonesia merasa bahwa ini hal yang biasa gitu, tidak ada dampak hukumnya, tidak akan ada dampak ekonominya buat mereka gitu, sehingga terjadi lagi gitu. Nah ini yang tidak boleh dibiarkan, karena ujung-ujungnya yang jadi korban itu adalah masyarakat kita. Jadi rakyat Indonesia itu sekarang hanya bisa menjadi korban dan calon korban aja, nggak ada yang selamat. Kita ini saya nggak ada yang selamat, Mbak Tika, Mas Ate, kita nggak ada yang selamat, data kita udah bocor sebenarnya gitu. Nah, tinggal gimana caranya kita jaga diri kita supaya kita nggak jadi korban, itu sih. Nah, yang menariknya nih Mbak Tika, jadi kalau kita lihat Indonesia ini menjadi negara ketiga terbesar di dunia yang memang menjadi sasaran penjahat siber gitu ya. Dan ya tidak bagusnya lagi adalah posisi keamanan siber kita, National Cyber Security Index kita itu nomor 5 di ASEAN. Bahkan nomor 3 terbawah di negara-negara G20 gitu loh. Ya Allah. Ini menjadi tantangan kita bagaimana
Karena kalau kita bicara ke depan, ekonomi Indonesia itu kan akan dikembangkan selain ekonomi hijau, biru, dan tapi juga kita bicara ekonomi digital. Ini akan jadi pilar ekonomi ke depan gitu ya. Sehingga memang masalah keamanan siber ini harus kita sama-sama nih. Tadi pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, masyarakat untuk sama-sama ya kita bagaimana menanggulangi dan juga menjawab tantangan keamanan siber di Indonesia. Gitu. Ya, harus semangat ya bahwa kita suatu saat bisa, ini masih kita 3 terbawah soalnya gitu. Kalau Mas Teguh, gimana Mas pendapatnya Mas? Indonesia belakangan banyak banget kan kasus kebocoran data dan lain-lain, dan sebenarnya kita udah ngerasain dampaknya. Jadi kayak menurut catatan kita di Periksa Data itu setidaknya total data yang bocor di Indonesia doang itu sekitar 5 miliar lebih total datanya. Itu Indonesia perannya cukup banyak memberikan persentase kebocoran data seluruh dunia dari 17 miliar. Ya 5M dari 17M itu besar banget. Udah 30% berarti. Jadi dan kita yang jadi korban, publik yang jadi korban, dan karena Indonesia udah punya regulasi undang-undang PDP, tapi sampai sekarang masih belum ada implementasinya. Seharusnya kemarin udah mulai diterapkan di kasus KPU yang kebocoran data DPT kita, tapi sampai sekarang kita minim penindakannya nggak ada. Iya. Nggak ada efeknya, nggak bikin efek jerah gitu. Ya. Makanya terciptalah lagu terpen dan terjadi lagi. Pantesan hiatus ya. Lagi ngurusin kejahatan sih. Tapi kan sekarang tuh kan makin berkembang tuh teknologi ya, kayak ada Internet of Things. Itu IoT ya. Terus juga AI itu AT imut. itu jadi tambahan celah untuk serangan cyber nggak sih menurut Mas Teguh atau? Ya benar. Kalau menurut saya, begitu ada teknologi baru, di situ pasti ada celah keamanan baru. Makanya kenapa kok si Google ini sampai sekarang dia nggak launching mobil otomatisnya gitu. Padahal dia udah bikin sejak berapa tahun yang lalu. Karena dia masih mikir, bahaya nih mobil kalau bisa jalan sendiri, kita perintah, tiba-tiba dihack orang, ditabrak-tabrakin, siapa tanggung jawab. Benar. Gitu. Jadi semakin maju teknologi, itu akan semakin banyak celah keamanan di sana. Akan semakin banyak memanfaatkan itu untuk melakukan kejahatan. AI itu berguna bagi kita kan, terutama anak kampus nih. Seneng nih bikin skripsi sekarang gampang, ya kan? Bikin tugas paper sekarang gampang gitu. Tapi orang-orang jahat juga bisa menggunakan AI ini gitu untuk membuat baris-baris kode yang bisa digunakan untuk melakukan peretasan gitu. Dan ketika mereka yang buat gitu, minim sekali kesalahannya gitu. Oleh karena itu ini seperti dua koin mata uang, satunya menguntungkan, satunya lagi bisa membahayakan gitu. Ya pokoknya sebetulnya kalau masalah si kejahatan cyber ini, pemerintah pasti dengan regulasinya, walaupun katanya penerapannya belum gitu, pengaplikasiannya. Tapi kita juga harus pinter, kita juga harus smart sebagai masyarakatnya gitu. Jaga makanya diri udah sendiri. paling bener udah nongkrongnya di sini ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan, ngobrol asik, gak asal berisik. Ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tambah wawasan. Warung Pengkolan, ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan, banyak info tambah wawasan. Ya, kita masih seru-seruan di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Ada gerakannya, benar. Masih berbicara mengenai kejahatan cyber yang bikin geger. Geger otak. Geger ya. Ini pertanyaan untuk semua. Yang itu jawab juga ya. Ya, betul. Apa sih sebetulnya tantangan yang dihadapi dalam kejahatan siber ini? Siber kalau bahasa Indonesianya ya. Dan bagaimana untuk mengatasinya? Silahkan mungkin dari... Ya, kalau... Saya dulu nggak apa-apa ya? Jadi kalau menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan gitu, tantangan-tantangan masalah keamanan cyber ini. Yang pertama tentu saja adalah yang paling penting security awareness. Kemampuan untuk mengerti bahwa cyber itu ada potensi ancamannya gitu. Itu yang pertama tuh harus tahu tuh. Karena kalau nggak ada itu, nggak akan berpikir bahwa ancaman cyber itu nyata. Iya. Sehingga ketika tidak berpikir bahwa ancaman cyber nyata itu, dia nggak akan, misalnya pimpinan perusahaan gitu, dia nggak akan menganggarkan budget
untuk masalah security atau keamanan gitu. Dia nggak akan menganggarkan budget untuk upgrading SDM. Dia tidak akan membuat policy atau kebijakan yang pro terhadap keamanan sistem yang ada di perusahaannya gitu. Jadi security awareness adalah menurut saya adalah hal yang utama masalah di Indonesia, tantangan pertama. Yang kedua adalah masalah penegakan hukum. Kita ini udah punya undang-undang, kita sudah punya aturan. Tadi Mas Teguh bilang kita punya undang-undang PDP gitu, benar gitu. Yang harusnya di Oktober 2022 sudah bisa dijalankan. Tetapi ternyata menunggu sampai Oktober 2024 akan dijalankan batas maksimalnya. Karena katanya menunggu aturan turunan, kemudian lembaga otoritas perlindungan data pribadinya dibentuk begitu. Padahal sebenarnya sudah bisa digunakan itu undang-undang gitu. Nah itu juga masalah penegakan hukum. Sehingga apa? Orang ketika melakukan kejahatan cyber atau ketika institusi karena kecerobohannya terjadi kebocoran data, nggak ada tuh ancaman hukuman yang berat. Kalau saya ngomongnya kayak anak SD nih, ancaman hukumannya cuma diingatkan secara lisan, kemudian kalau agak berat diberikan secara tertulis, kemudian kalau ternyata terbukti diumumkan di platform online. Tapi nggak pernah itu sampai misalkan dihentikan operasinya, nggak pernah gitu. Itu bisa membahayakan banyak hal. Iya, makanya tadi bilang ujung-ujungnya adalah masyarakat gitu. Oleh karena itu tantangannya adalah security awareness, regulasi gitu. Plus masalah ini ya literasi digital masyarakat ya itu yang perlu ditingkatkan gitu. Nah kalau itu bisa kita lakukan sih harusnya kita bisa mengurangi tuh dampak dari kejahatan cyber gitu. Pak Heru dan Mas Teguh mungkin. Ya jadi kalau kita lihat memang pertama itu tentu kita sebagai masyarakat perlu memahami bahwa ini keamanan siber ini menjadi ancaman sekarang gitu ya. Sehingga kita perlu menjaga diri lah gitu ya. Kita tetap menggunakan layanan digital tapi juga harus berhati-hati. Itu pertama. Kemudian kedua tentu ada yang namanya penyelenggara sistem elektronik ya, aplikasi atau apa yang memberikan layanan ya. Mereka juga harus memperhatikan keamanan siber dari para penggunanya dan sistem mereka gitu ya. Karena kita ketemukan banyak penyelenggara aplikasi gitu ya, penyelenggara sistem elektronik ini bangun aplikasi udah bangun aja, nanti bocor ya urusan nanti gitu. Nah, ini yang memang harus kita perbaiki. Kemudian juga di sisi lain juga pemerintah sebagai regulator juga kita perlu tahu sih rencana bagaimana membangun keamanan siber di Indonesia seperti apa. Jadi kan kita posisi kita nggak bagus gitu ya. Kemudian juga kan kita sudah tadi disampaikan Mas Teguh beberapa kali terjadi serangan siber, kebocoran data. Sampai sekarang kita nggak tahu deh benarnya bocor, siapa yang bersalah. Nah ini yang memang perlu kita perbaiki lah gitu ya. Jadi bahwa kalau ketika misalnya ada kebocoran data, peretasan itu masyarakat itu harus diberitahukan secara lebih dulu gitu. Sehingga kita nanti bisa tahu lah bagaimana kita cara memitigasi. 3 kali 24 jam maksimal. Betul. 3 kali 24 jam harus diberitahukan. Perlindungan data pribadi ada ketentuan seperti itu. Baik, oke. Kalau tantangannya karena kita hidup di Indonesia ya Mbak ya, jadi lebih banyak tantangannya. Tentunya ada beberapa sistem itu kan ada proses dan manusia. Jadi tentunya dari kita manusianya, sebenarnya manusia kita kalau dibilang angka literasi kita emang masih rendah, tapi benar kesadaran masyarakat itu udah mulai. Tapi nggak dibarengi dengan pemerintahan kita yang juga peduli. Ya. Karena berulang kali kejadian pemerintahan kita kayak nggak ada kesan kalau mereka itu benar-benar peduli. Oh ini ada kebocoran data, terus kita harus melakukan ini. Enggak. Sampai sekarang itu kita belum ada how. Jadi ketika ada insiden ini, apa yang harus dilakukan itu masih gagap. Makanya itu seringkali kita bisa lihat dan selain itu penindakannya nggak ada. Aparat penegak hukum kita cuma berhenti di biasanya ada 2 lembaga yang dilibatkan untuk melakukan investigasi, tapi habis itu udah berhenti. Publik yang datanya bocor, yang data nggak dikasih tahu. Plus satu lagi boleh nggak? Masalah koordinasi sama kolaborasi, babaliut bener. Iya, gitu. Stakeholder yang tetap di pemerintah gitu, yang bergerak dalam bidang ini pedes banget ini. yang bergerak dalam bidang cyber ini gitu, itu nggak pernah tuh duduk bareng, ngumpul bareng pimpinannya. Gimana nih kita nih ngurusin masalah keamanan cyber Indonesia, nggak pernah tuh. Keamanan cyber Indonesia ini nggak bisa hanya dihadapi oleh satu institusi. Ini harus kolaborasi gitu. Ego sektoral bener sekali, masalah ego sektoral. Malah jadi kesempatan buat ini kayaknya ini bisa dimasuk. Nah, iya. Tambah lagi satu. Ada satu lagi. Jadi semua ini tidak bisa dilakukan dengan wacana. Jadi memang harus benar-benar action gitu ya. Tapi gue mau nama satu, tahu? Karena kita mau ada yang mau nanya audiens kita nih. Iya, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Silakan. Boleh. Oh, boleh. Gak usah berdiri, duduk aja ya. Oke, perkenalkan nama saya Gusnai Rafid Matan. Di sini saya akan bertanya ke Mas Teguh. Bagaimana
Mas Teguh di sana kenapa lihat saya? Bagaimana cara kerjanya white hacker? Seperti yang kita ketahui, kan yang namanya hacker pasti melakukan peretasan. Iya. Ya, oke, terima kasih. Oke. Apa cara kerja Langsung white jawab. hacker? Ya boleh. Jadi ada program namanya bug bounty. Bug bounty itu sesimpel kayak misalnya perusahaan-perusahaan di luar itu udah banyak yang menjalankan program itu, di Indonesia juga ada. Jadi sesimpel perusahaan mengundang kita, teman-teman peneliti, hacker, untuk ayo nih kayak punya rumah ini coba dicek ada celah keamanannya apa enggak. Kalau nemu celah keamanannya laporkan ke kami. Nanti setelah laporannya dinyatakan valid, teman-teman akan dapat bayaran. Bayarannya fantastis. Kalau di luar mulai dari terendah itu $1.000. $1.000, bahkan yang terakhir itu ada sampai angka 2M per satu laporan. Kalau di Indonesia kayaknya angkanya emang masih kecil. Indonesia itu rata-rata untuk bug yang dinyatakan paling fatal, kritikal itu mungkin masih di angka puluhan juta. Tapi ada beberapa perusahaan yang udah mulai menerapkan standar minimum bounty yang mereka kasih itu $500 di Indonesia, salah satu perusahaan. Jadi itu salah satu pintunya. Jadi hacker emang selama ini dianggap negatif gitu. Tapi teman-teman yang white hat ini ya melakukan itu. Selain itu jadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan, itu yang saya lakukan, itu juga bisa gitu. Oh, lihat tuh. Makanya Mas Teguh mau jadi white hacker karena Ya mah yang penting waktunya cocok. demi negara. Kalau kamu nih stop. Nah, Mau tanya apa silakan. lumayan tadi Bang. Perkenalkan, nama saya Karimah Sania Husin dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izin bertanya kepada Pak Heru. Izin Pak Heru bertanya, kan kita kan sering nih menggunakan layanan untuk akademik dan sosial. Nah, bagaimana sih untuk memastikan bahwa data pribadi kita tuh aman dari serangan siber atau pencurian identitas? Terima kasih. Pak Heru silahkan. Ya kalau memang penggunaan media sosial ini semua menggunakan gitu ya. Tapi kalau boleh memberikan saran, jangan semua data kita kemudian dipublikasi, apalagi real time gitu ya. Kadang-kadang ada orang iseng KTP-nya lah dipublish gitu ya, rumahnya gitu ya. Iya si rumahnya mewah, tapi kalau dikasih tahu jalan segala macam kan juga menimbulkan nggak hanya mungkin pertasan, tapi juga orang datang ke rumah itu gitu ya. Kemudian juga tentu tadi passwordnya juga harus diperkuat. Data-data kita, nggak tahu kalau saya sih memang data-datanya juga tanggal lahir segala macamnya nggak precise dengan tanggal lahir saya biasanya gitu ya. Kemudian juga memang kalau bagusnya itu di ponsel kita itu kita memiliki 2 email ya. Email yang memang terhubung ke ponsel, tapi ada email yang tidak terhubung ke ponsel. Agar ketika misalnya media sosial kita diretas, kita tahu, karena biasanya ponsel kita kadang-kadang hilang nih. Dan ketika ponsel kita hilang, semua nomornya, kemudian emailnya kan orang bisa buka gitu ya. Tapi ketika kita misalnya bisa buka email lain gitu ya, kan itu bisa kita tahu, bisa kita batalkan misalnya pengambilan akun kita gitu. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, pertanyaannya bagus-bagus ya TU dari UMJ, luar biasa. Makanya jangan kemana-mana karena kita abis ini akan ada closing statement dari para bintang tamu dan juga masih akan ngobrol asik di sini di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, gak asal berisik. Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan banyak wawasan. Warung Pengkolan ngobrol asik dengan hiburan. Warung Pengkolan banyak info tambah wawasan. Balik lagi di Warung Pengkolan, ngobrol asik, gak asal berisik. Iya. Ini tadi udah dibantuin Mas Teguh tadi. Udah di ini Instagram lagi udah balik Instagramnya Alhamdulillah. Mas Teguh terima kasih loh. Kalau malah nambah banyak ini. Bisa Jangan-jangan jual beli juga. Oke. Nah ini kita udah sampai di akhir acara. Kita mau minta closing statement nih dari Pak Pratama, Pak Heru dan juga Mas Teguh tentang kejahatan cyber ini. Ya, jadi kalau menurut saya kejahatan cyber ini nyata gitu. Artinya apa? Artinya kita harus waspada. Nah, selama pemerintah kita masih belum mampu untuk mengamankan rakyatnya gitu, kita harus mengamankan diri kita sendiri. Minimal kita waspada, jangan pernah percaya tawaran-tawaran menggiurkan, jangan pernah klik link sembarangan, jangan menggunakan wifi gratisan yang
ada di tempat sembarangan gitu. Wifi gratis Iya, karena wifi apa sih? iya. Jadi jangan. Banyak anak-anak jam. muda yang fakir sinyal gitu ya. Fakir wifi itu ya. Wifi gitu. Dan standar-standar masalah keamanan informasi minimal kita mengamankan diri sendiri lah gitu ya. Sehingga kita tidak menjadi korban dari orang-orang di luar sana yang berniat jahat gara-gara data kita ini sudah bocor. Gitu sih. Tethering aja jangan wifi, tethering. Sama aja dong. Kita aja sama temen. Oh iya sama teman. Paling pergi putus. Pak Heru. Ya sekarang kita memasuki era digitalisasi. Jadi semua kehidupan kita mengarah ke bagaimana layanannya dipakai adalah layanan digital. Selain hal-hal yang positif tentu ada hal-hal yang memang juga harus kita waspadai, harus kita perhatikan yaitu masalah kejahatan siber dan bagaimana kita tentu memperkuat keamanan siber di Indonesia. Dan keamanan siber itu tidak atau bukan merupakan tanggung jawab satu pihak saja tapi juga tanggung jawab pemerintah, penyelenggara sistem elektronik dan masyarakat gitu. Sehingga memang kita harus sama-sama lah bagaimana kita menjaga keamanan siber di Indonesia karena keamanan siber itu tadi sampaikan Pak Pratama nyata gitu. Betul. Jangan sampai Pak Baliut ya itu ya. Ya gitu, bosnya saring tumpang tindih. Siapanya Cimbeluit itu. Iya benar, temennya. Mas Teguh. Dari banyaknya kasus kebocoran data itu secara nggak langsung kita akan menjadi berdampak gitu ya. Jadi kita orang-orang yang sebelumnya nggak rentan akan berubah menjadi rentan gitu. Dan orang-orang terdekat, terutama orang-orang tua itu harus dipersiapkan. Jadi selama ini kan waktu kita kecil orang tua kita yang ngajarin kita. Ini sekarang gantian, kita yang harus ngajarin mereka biar nggak jadi korban. Karena banyak kasus itu yang terjadi emang yang jadi korbannya itu orang-orang tua, boomer-boomer ini gitu. Jadi sebaiknya itu kita yang muda mulai mempersiapkan orang-orang tua kita agar ya nggak ada lagi kasus-kasus yang merugikan gitu. Sebagai anaknya harus ngajarin orang tua kita jangan cuma diri sendiri, ternyata kalau Mas Teguh nambahin orang tua kita yang juga harus dijaga. Jadi diingatkan, biasanya orang tua gampang percaya sama yang begitu-begitu Iya, Papa kan. minta bikinin Facebook. Berapaan sekarang harganya? Udah gratis. Udah bikinin 6 malah. Aneh orang tua sekarang dah. Aduh, Pak Pratama, Pak Heru dan juga terima kasih. Kita jadi sedikit tahu banyak mengenai kejahatan siber yang ternyata efeknya itu yang paling kena adalah kita sebagai masyarakat gitu. Sebentar saya ada telepon. Siapa? Halo? Ya betul, saya Tike. Saya nggak ngajuin kredit card. Nggak usah. Saya tuntut 6M nih. Mudah-mudahan nih juga yang nonton di rumah juga mendapatkan manfaatnya. Makanya kalau mau ngobrol asik ya, nggak asal berisik, nongkrongnya di sini aja di Warung Pengkolan. Ngobrol asik, nggak asal berisik. Sampai ketemu lagi. Satu bahasa jutaan makna cerita, satu kata berkata di awal langkah pertama. Ini saatnya kita tentukan langkah Pak, bergerak maju, berwarna dan berdebu. Aku di sini dan kau di sana, sama coba langkahi semua bendera. Hoi, redam amarah, mari bersuara, bicara bahasa kita dengan banyak cinta. Hoi. Maju bergerak, hadapi semuanya, membuka mata lebar, root boy, lupakan duka, karena untuk terus berada dalam garis. Kau tahu waktu jadi orang harus optimis. Please, terbitlah ogis, kita perlukan this. Hanya langkah optimis, realistis, menggores kita dengan sentuhan klasik, membakar jiwa dengan teknik terbaik. Hey, come on. Oh, maju tak gentar, bela yang benar, tetap semangat. Oh 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 oh, pantang menyerah, terus melangkah, tetap semangat. Hey, hey, kawan, lihatlah ke depan, tunjukkan jalan bagi kita agar bertahan. Teruskan, teruskan, teruskan
lagi hingga semua bermakna murni dan abadi. Bergeraklah ragaku dan lakukan sesuatu. Dunia ini begitu ramai tak lepas kalayu. Berada cinta dan bismillah. Di dalam tinggi kata pantang menyerah.